Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh setiap janji Tuhan, bahkan keselamatan, kekekalan, mahkota yang telah Engkau sediakan menjadi milik bagian kami. Mampukan kami oleh firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami tetap bertahan di dalam kebenaran Allah, setia mengasihi Engkau, menuruti segala perintah-Mu. Dan Engkau berkata kepada kami, sabaslah engkau hambaku yang kukasihi, masuklah kepada pesta Tuhan yang Tuhanmu telah sediakan bagimu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dalam peribadatan kami hari ini, kami kembali ada di tempat ini. Tuhan, lengkapi kami, persiapkan kami kembali, ubahkan kami untuk serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan dan pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, pengurapan Allah bagi kami semua terjadi sehingga firman Allah dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kami Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Kau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara, selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, hari ini saya akan berikan tema renungan firman Allah, yaitu Christ Center Lifestyle. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, marilah setiap kita hari ini menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat gaya hidup kita. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai 3. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang telah tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, jemaat yang ada di Korintus merupakan jemaat yang menjadi kebanggaan bagi Rasul Paulus, bagi pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekan. Kenapa jemaat di Korintus ini menjadi jemaat kebanggaan? Karena ternyata jemaat yang ada di Korintus ini adalah jemaat yang setia, yang hidup dalam kebenaran Allah. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka bertobat, bukan sekedar pertobatan yang terjadi atau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika ada hamba Tuhan, ketika ada saudara-saudara seiman bersama-sama dengan mereka. Ternyata orang-orang Korintus ini adalah orang-orang yang konsisten dan setia menghidupi kebenaran Allah. Bukan menjadi jemaat yang timbul tenggelam. Bukan menjadi jemaat yang kapal selam. Ya, seperti ada banyak kekristenan zaman akhir ini, kalau ya ibadah-ibadah seperti biasa begini, mereka nggak mau datang ke gereja, mereka tenggelam saudara. Tapi kalau sudah Natal maka mereka timbul. Jadi Kristennya Kristen kapal selam, timbul dan tenggelam. Atau Kristen kipas, Kristen pasca. Kalau pasca baru kelihatan ke gereja. Kalau mau Natal baru kelihatan ke gereja. Nah jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang tetap, yang tidak berubah-ubah, yang tetap setia dalam peribadatannya, pengenalannya akan Tuhan, pertobatannya, perilakunya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Jadi Rasul Paulus dapat melihat perbuatan, perilaku jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih Tuhan, kami rindu staf gembala yang ada di gereja ini, bahwa Bapak Ibulah menjadi suratan Kristus yang menjadi pujian bagi kami di tempat ini. Untuk hamba-hamba Tuhan, penggembalaan di tempat ini. Untuk apa saudara?
Ketika Bapak Ibu hidup dalam kebenaran Allah, kami dapat bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat di GBI Petamburan adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Bukan jemaat yang, kalau saya sering berkata jemaat yang didorong-dorong, saudara-saudara. Ada banyak jemaat yang didorong-dorong, yang artinya begini, ayo dong ke gereja, ayo dong beribadah, ayo dong cari Tuhan. Terus diteleponin, ayo ke gereja, di BBM-in, di SMS-in, dijemput. Untung gereja kita nggak ada mobil jemputan ya. Bapak Ibu datang dengan setia, M11 banyak yang jemput saudara-saudara. Saudara kekasih Tuhan, Paulus ini berkata, kamu adalah surat pujian kami. Bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh Allah, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Jadi yang artinya saudara, secara kasat mata, kelihatan perbuatan umat yang ada di Korintus. Jadi bukan hanya waktu di gereja mereka seperti malaikat saudara-saudara, alim, wajahnya wajah yang baik, senyumnya senyum akhir pekan. Ya toh gayanya udah kayak pendeta, seragamnya, langkahnya tegap. Tapi ketika keluar dari gereja, bukan seperti malaikat, meleset. Tidak sesuai dengan harapan. Kalau ada di gereja berkata shalom, keluar dari pintu gereja, shalom. Coba tatap wajah kiri kanannya, ada yang seperti itu enggak? Kalau di gereja alim, wah ngomongannya, senyumannya. Tapi Paulus mendapatkan jemaat di Korintus itu bukan hanya dalam peribadatan menjadi umat yang konsisten, yang hidup dalam kebenaran, pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi saudara-saudara, jemaat yang di Korintus menjadi surat pujian. Surat yang terbuka, yang semua orang dapat baca saudara-saudara. Mari hari ini Bapak Saudara, supaya kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi surat Kristus yang terbuka, yang tidak pakai amplop. Semua bisa membacanya. Amin saudara-saudara. Jadi ketika kita ngomong, ketika kita berperilaku, ketika kita melangkah, orang lain dapat membaca kita. Dan mereka berkata, kayaknya ini orang Kristen nih. Kalau saya dengar perkataannya, wah ini beda. Kalau saya lihat cara dia berdagang, ini beda dengan yang lain. Kalau saya lihat dia cara beli sayur sama saya, beda. Jadi kalau sayurnya 10.000 nggak ditawar, 3.000 bang, 3.000. Kemarin hari Kamis yang lalu saya cukup terhentak dengan Ibu Gembala senior kita. Ketika kami ada di daerah Ciledug, menjenguk seorang anak Tuhan, dia jemaat ibadah sore, maka ada tukang sapu yang lewat saudara. Si tante ini mau beli sapu. Dan tante tanya, bang berapa satu? 15. Ya udah saya beli satu. Saya nyeletuk, saya bilang begini, bang boleh nggak 25,2? Dikasih. Tapi tante nggak mau bayar 25. Dia tetap bayar 30. Saya malu saudara. Jadi saudaraku kasih Tuhan, orang bisa dapat menilai kita, orang dapat bisa mengukur kita lewat perbuatan kita, lewat perilaku kita, lewat tingkah langkah kita setiap hari. Suami yang bergaya hidup berpusat pada Kristus, sehingga hidupnya konsisten, tidak gampang terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya.
dan setia akan menjadi kebanggaan bagi istri dan anak-anak. Dan juga istri jadi kebanggaan suami kalau dia berpusatkan kepada Kristus ketika dia memiliki gaya hidup. Anak-anak jadi kebanggaan orang tua ketika anak-anak itu bergaya hidup berpusat kepada Kristus. Orang tua jadi kebanggaan anak-anak ketika orang tua bergaya hidup dan gaya hidupnya berpusat kepada Kristus. Bukan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Jemaat jadi kebanggaan pendeta, jadi kebanggaan gembala sidang. Kalau jemaat gaya hidupnya berpusat kepada Kristus, pendeta, gembala sidang jadi kebanggaan jemaat. Kalau pendetanya, kalau gembala sidangnya bergaya hidup berpusatkan kepada Kristus. Karyawan jadi kebanggaan bos ketika karyawan itu bergaya hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Bos juga jadi kebanggaan bagi karyawan ketika bos itu bergaya hidup yang berpusat kepada Kristus. Dan saya bangga Bapak Saudara, ada banyak anak Tuhan, apapun profesinya, ketika mereka berpusat kepada Kristus dalam gaya hidupnya setiap hari, maka orang-orang di sekitarnya membanggakan dia. Saya banyak mendengar dari jemaat, anak-anak Tuhan yang menjadi pimpinan, menjadi pemilik perusahaan. Mereka bangga atas bosnya. Mereka bangga atas atasannya. Dan banyak juga saya dengar, bos bangga terhadap karyawannya, anak buahnya. Pastikan hari ini setiap kita, siapapun yang ada dalam sekeliling kita, karena kita memiliki gaya hidup berpusat kepada Kristus, orang lain bangga sama kita. Bilang kiri kanannya, buat orang lain bangga terhadapmu. Mertua-mertua, buatlah mantumu bangga. Oleh karena mertua-mertua berpusat kepada Kristus ketika dia bergaya hidup. Para mantu, jadikanlah mertuamu bangga. Dan mereka berkata, aduh saya bangga sama mantuku itu. Karena gaya hidup saudara dan saya sebagai mantu bergaya hidup berpusatkan kepada Kristus. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang berpusatkan gaya hidupnya kepada Kristus, maka orang-orang itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Tahun lalu Bapak Ibu yang punya kontak dengan saya dan ada kontak di anggota Jemaat GB Petamburan, waktu saya kirimkan selamat ulang tahun, mas saya kirim begini. Bukan seberapa panjang usia Anda, tetapi seberapa banyak Anda menabur apa yang baik dalam hidup Anda. Untuk kita berarti bagi banyak orang, bukan karena umur kita sampai 80, sampai 100 tahun. Itu penting, penting saudara. Tapi yang terpenting, apa yang kita isi ketika Tuhan mempercayakan usia bagi kita. Selama kita hidup, apa yang kita isi di dalam lembaran hidup kita. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya kita menjadi inspirasi, supaya kita menjadi teladan. Olehnya Bapak Saudara kekasih Tuhan, kita dikenal dan kita dikenang bukan karena kita berbuat jahat, tetapi oleh karena kebaikan kita. Itulah sebabnya ungkapan bahasa Indonesia berkata, manusia mati meninggalkan apa? Apa? Meninggalkan hutang. Oh, itu jangan ditiru. Manusia mati meninggalkan nama. Nama baik lebih berharga. Nama baik itu lebih berharga dari emas. Nama baik itu lebih berharga dari perak.
Nama baik itu lebih berharga dari berlian. Untuk apa kita memiliki berlian berkilo-kilo ketika kita nggak ada, orang mencibirkan kita. Nggak ada gunanya kawan. Tapi kita hidup sebagaimana Tuhan percayakan kita hidup. Dan kita ini menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Saudaraku kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Allah tentang kemerdekaan di daerah Galatia, Rasul Paulus berkata, orang yang percaya kepada Yesus, maka orang itu dimerdekakan oleh karena penebusan Yesus. Jadi orang itu tidak diikat lagi oleh dosa, tapi orang itu sudah dimerdekakan dari dosa. Ternyata saudara-saudara, orang-orang di Galatia itu ada kelompok-kelompok yang lain yang menafsirkan apa yang menjadi perkataan Rasul Paulus tentang kemerdekaan. Maka orang-orang yang ada di Galatia itu menganggap kalau merdeka berarti aku bebas melakukan apa yang aku mau. Sebetulnya saudaraku, kemerdekaan yang dimaksud bahwa kuasa kegelapan, dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tetapi ada orang-orang di Galatia berkata, karena mereka sudah merdeka, maka bebas melakukan apa yang aku ingini. Contoh, ya mencuri. Karena aku sudah dibebaskan berarti aku boleh mencuri. Berzina, karena aku telah dimerdekakan, dosaku telah ditebus, maka aku boleh berzina. Apalagi berdusta, menipu orang, ciacau, duitnya orang diciak terus dia caw. Dia tinggalkan KTP palsu, alamat palsu, nomor handphone palsu, sampai penyanyi bernyanyi kemana ku cari. Tatap dulu aja kiri kanannya, ada orang yang ciacau nggak di sini? Tatap dulu, tatap aja, nggak usah ngomong apa-apa, tatap aja, lihat aja wajahnya. Tahu ciacau saudara? Di gereja lain temannya diciak, terus dia caw, pindah ke Petamburan. Teman-temannya di Petamburan uangnya diciak, terus dia pindah ke gereja lain. Dari perusahaan A dia ciak perusahaan itu, terus dia pindah menjadi karyawan tempat lain. Gak ada ya di tempat ini ya seperti itu ya. Bilang kiri kanannya, gak ada orang seperti itu di sini, bilang. Kok cuma 5 orang yang ngomong? Atau yang lain bilang begini, ini Pak Pendeta nyinggung-nyinggung saya ini. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, itulah sebabnya penyanyi berkata begini, jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadi biarlah kita semua menjadi jawaban, bukan menjadi beban bagi orang lain. Nah, seperti apa saudara-saudara orang-orang yang gaya hidupnya berpusat pada Kristus? Orang-orang yang gaya hidupnya berpusat kepada Kristus, yang pertama, orang itu low profile. Apa itu low profile? Rendah hati. Di gambar PowerPoint itu adalah gambaran padi. Jadi kalau ungkapan orang Indonesia berkata seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin berisi semakin rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang bersahaja, orang yang bersahaja bukan dia nggak punya, bukan dia nggak mampu, bukan dia nggak bisa.
Bukan dia tidak terhormat. Bukan dia tidak punya kedudukan tinggi. Tetapi apa yang dia punya membuat dia semakin hari semakin low profile. Rendah hati. Humble. Bukan seperti teman saya berkata begini, ya saya rendah hati Pak Pendeta. Tapi saya merendahkan hati di atas Monas. Jangan sampai kita saudara merendahkan hati di atas Monas. Berarti lebih sombong lagi saudara. Mari kita menjadi umat Tuhan yang rendah hati, bersahaja. Ya tentu orang-orang yang rendah hati, dia akan konsisten dan setia dalam rendah hatinya, dalam bersahajanya ketika dia memiliki gaya hidupnya yang berpusat kepada Kristus. Makanya seperti Rasul Paulus berkata, dan itu menjadi sebuah lagu yang berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Orang yang rendah hati, orang yang low profile, kaya namun tidak sombong dan tidak angkuh. Pintar tetapi tidak arogan. Kuat tetapi tidak semena-mena. Bisa atau mampu, tidak egois. Ya seperti padi Bapak Saudara, semakin berisi, semakin merunduk. Beberapa bulan yang lalu untuk teman-teman yang satu kontak dengan saya di BBM, di WhatsApp, di Line, saya juga taruh di Facebook. Saya tuliskan begini, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa menjatuhkan. Saya ulangi, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa menjatuhkan. Kalau kita sudah merendahkan diri Bapak Saudara, serendah-rendahnya orang tidak akan bisa menjatuhkan kita. Dan sebaliknya, tinggikanlah orang lain setinggi-tingginya. Ah, enak amat Pak. Enggak, saudara. Mari kita tinggikan orang lain, mari kita merendahkan diri. Suatu saat Bapak Saudara, ada seorang ibu negur anaknya. Dan ibu ini berkata, "Nak, potong rambutmu sudah gondrong." Si anak itu menjawab, "Mah, saya pengen seperti Tuhan Yesus, rambut gondrong." Si mama bilang, "Oh kalau begitu, kalau mau ikut Tuhan Yesus menjadi gondrong, mulai sekarang motor yang mama papa beli jangan pakai lagi. Mobil yang papa mama beli jangan pakai lagi. Karena waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia gak pernah naik motor. Dia juga gak pernah naik mobil. Dia jalan kaki. Jadi mulai sekarang karena kamu ikut Tuhan Yesus, kamu juga jalan kaki nak." Apa artinya saudara? Ada banyak orang Kristen menerjemahkan kebenaran firman Allah, meresapi kebenaran firman Tuhan. Apa yang sesuai dengan kehendaknya, apa yang sesuai dengan kemauannya, apa yang sesuai yang mengenakan hatinya. Ya buat saya firman Tuhan itu enak, maka saya setuju. Ketika firman Tuhan itu menegur, saya nggak setuju. Saya suka bilang begini, ada banyak orang Kristen saudara memahami kebenaran firman Tuhan yang berkata begini, masuk kanan, keluar kiri. Tapi saya berkata kalau firman Tuhan masuk kanan, keluar kiri atau masuk kiri, keluar kanan, masih numpang di otak dan masih numpang di hati. Seperti air yang berjalan di pipa, maka pipa itu akan nempel lumutnya, tanah lumpur-lumpur akan nempel sedikit-sedikit. Kalau seseorang dengan firman Allah masuk kanan keluar kiri atau masuk kiri keluar kanan, maka masih ada nempel firman Allah. Tetapi yang lebih hebat lagi,
ada banyak orang Kristen mendengar firman Allah, masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri. Seperti apa lagi itu kawan? Ketika mendengar firman Allah dia berkata begini, ini firman Tuhan cocok buat mertua saya. Tapi sayang mertua saya nggak ikut ibadah pagi ini. Pak, Ibu, firman Tuhan itu nggak ada cocok-cocokan. Cocok buat mertua, cocok buat mantu, cocok buat suami, cocok buat istri, enggak saudara. Firman Allah berkata, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Menusuk orang yang mendengar dan menusuk orang yang memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi saudaraku kasih Tuhan, mari hari ini kita umat-umat Tuhan. Orang-orang yang sudah berkata bahwa aku adalah orang percaya, aku adalah umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita memiliki gaya hidup yang low profile, yang humble, rendah hati, bersahaja. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua saudara, yang kedua, seperti apa hidup orang yang gaya hidupnya berpusat kepada Kristus? Orang yang memiliki gaya hidup berpusat kepada Kristus, orang-orang ini adalah menjadi doulos, yang artinya menjadi pelayan, melayani. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai 28. Injil Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Firman Allah berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Doulos adalah menjadi pelayan dari semua. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita gaya hidup kita berpusat kepada Kristus, tidak ada yang namanya kesombongan. Tidak ada yang namanya keangkuhan. Tidak ada yang namanya berkata, oh aku bos di sini. Aku pemimpin di sini. Aku pendeta di sini. Bukan saudara. Tetapi firman Allah mengajarkan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan bukan seperti orang dunia yang memerintah dengan tangan besi. Tetapi saudara, firman Allah berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan berkata kepada saudara dan saya, untuk kita menjadi orang besar, kita harus menjadi pelayan dari orang lain. Ada banyak orang saudara tersinggung ketika mereka nggak dikasih pelayanan. Apa itu di gereja itu? Aku udah puluhan tahun di situ. Aku nggak pernah dikasih pelayanan. Ada orang-orang ketika dikasih pelayanan, suatu ketika dia terlewatkan, dia nggak melayani. Dia juga tersinggung. Terus dia bernyanyi begini, apakah salahku padamu? Aku salah apa? Aku gak dikasih pelayanan. Aku gak dijadwal. Pak, Ibu, kita melayani di gereja ini jangan jadi pelayan jadwalan. Tapi mari kita melayani
apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya sering berkata, paling tidak kita melayani menjadi tim mesem-mesem. Tahu tim mesem-mesem? Yang berdiri di pintu, pegang warta jemaat, terus sambil mesem, sambil salam saudara. Shalom, selamat datang. Kita semua bisa menjadi tim mesem-mesem, bisa mendaftar. Atau yang kedua, kita bisa jadi tim doa. Tim doa itu memang gak kelihatan di mimbar seperti saya. Gak kelihatan seperti teman-teman yang terima tamu. Gak kelihatan seperti teman-teman yang jadi kolektan. Gak kelihatan seperti teman-teman pemain musik, para singers, worship leader, multimedia, soundman. Menjadi pendoa syafaat. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan saudaraku kasih Tuhan, moto waktu kita di SPY, di Dulos Camp yang berkata, melayani adalah suatu kehormatan, bukan beban. Jadi kita dapat melayani apa saja di dalam gereja. Ketika saya diundang berkhotbah di gereja lain, Bapak Saudara, yang sambut tamu itu bukan orang-orang biasa. Yang sambut tamu maksudnya bukan di pintu gereja tetapi di tempat parkiran. Ketika saya bertanya siapakah orang-orang itu? Dan pengurus gereja itu berkata orang-orang itu adalah pengusaha-pengusaha. Orang-orang itu adalah direktur-direktur. Mereka mau melayani di parkir gereja. Mereka bukan hanya mau melayani di mimbar yang dilihat oleh orang yang pakai jas, pakai dasi. Ternyata mereka di tempat parkir pun pakai jas, pakai dasi. Saya kalah yang berkhotbah. Kadang-kadang kita yang berkhotbah nggak pakai dasi, Bapak Saudara. Tapi orang-orang itu mau melayani di parkiran gereja. Menyambut jadi vale. Vale itu ya jemaat itu tidak memarkirkan mobilnya. Tapi orang lainlah yang parkirkan mobilnya. Nanti ketika dia pulang maka kunci mobilnya diambil. Jadi saudaraku kasih Tuhan, orang yang berpusat gaya hidupnya kepada Kristus menjadi doulos, menjadi pelayan dari semua. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 17, 22 sampai 24, firman Allah berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi firman Allah ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, baik lewat perkataan, lewat perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Segala sesuatu yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita datang ke gereja pun, kita datang ke gereja bukan buat untuk gembala sidang, bukan untuk pendeta. Atau kita datang ke gereja bukan store muka, tahu store muka? Ya daripada tim besuk datang ke rumah saya store muka dulu sama pengurus jam 6.
Saya setor muka dulu sama pendeta Ulper, supaya nanti dia nggak datang ke rumah saya. Kalau datang ke rumah saya kan bukan hanya sendiri, ada gerombolannya. Kalau saya harus siapkan soft drink, ya kalau soft drinknya kali 1.000, 5 orang, sudah goceng 5.000. Padahal persembahanku nggak sampai 5.000 kalau aku datang ke gereja. Oh nggak begitu. Belum ongkos. Nggak sampai coba. Saudaraku kasih Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan, bukan karena tuntutan skenario, tetapi karena kita memiliki gaya hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Dan ketika kita memiliki gaya hidup yang berpusatkan kepada Kristus, maka saudara-saudara kita melakukan semua itu dengan konsisten dan setia. Bukan ketika aku senang aku lakukan, ketika aku tidak senang aku tidak lakukan. Bukan ketika aku diberkati aku lakukan, ketika aku nggak diberkati aku nggak lakukan. Bukan karena kemarau aku ke gereja, nggak hujan jam 6 aku ke gereja. Kalau hujan dan saya bilang, Tuhan Yesus mohon maaf aku nggak ke gereja. Ketika ada orang lewat, maka kita bilang begini, Tante, aku nggak ke gereja ya. Tolong kirim salam sama Tuhan Yesus, saya nggak ke gereja. Suatu saat ketika di gereja ini masih ada yang namanya KKR, Bapak Saudara. Aku lewat jalan kaki, lewat rumah-rumah situ. Dan aku ke gereja pakai ceker, nyeker saudara-saudara. Sepatu saya tenteng, Alkitab saya tenteng. Dan kaki saya, celana saya lipat, aku pakai payung. Ada yang jemaat bilang begini, Pak Pendeta hari ini saya nggak ikut KKR, hujan. Dalam hati saya tahu juga hujan, makanya aku pakai payung. Dia bilang begini, Pak Pendeta salam ya sama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, orang yang berpusat, gaya hidupnya berpusat kepada Yesus Kristus, maka orang-orang itu melakukan keselamatannya dengan takut dan gentar, melakukan keselamatannya dengan konsisten, tidak berubah-ubah. Kemarau, hujan, badai tidak mempengaruhi dia untuk setia kepada Tuhan. Dan saya salut dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tetap setia beribadah di jam 6. Jam 6 itu merupakan satu tantangan yang berat. Harus bangun pagi-pagi. Saya aja rumah saya dekat, bangun 4:30, kadang-kadang masih suka telat. Apalagi yang jauh, saya tanya bangun jam berapa? Jam 3 Pak katanya. Apalagi ada seorang ibu yang tinggal di Depok. Saya nggak tanya bangun jam berapa, berangkat jam berapa Bu? Jam 4 pagi berangkat, bangunnya jam berapa? Saya nggak tahu bangun jam berapa itu. Yang berikutnya, seperti apa hidup orang yang gaya hidupnya berpusat kepada Kristus? Orang itu yang ketiga memiliki loyalitas. Apa itu loyalitas? Ada yang terjemahkan loyalitas itu patuh, setia. Ada yang terjemahkan loyalitas itu loyal, patuh dalam mengikuti apa yang diperintahkan oleh sistem atau peraturan. Loyal itu ada yang terjemahkan setia pada profesi, setia pada pekerjaan, gak mangkir. Tahu gak mangkir? Gak mangkir itu gak bolos. Kalau dia gak datang ke gereja, kalau dia gak datang ke kerjaan sebagai karyawan, banyak aja alasannya. Yang ada keluarganya udunan lah, tahu udunan? Borokan begitu. Yang kucingnya ketabrak bajai lah. Yang siapalah masuk rumah sakit. Ya masuk rumah sakit sih boleh-boleh saja gak datang ke gereja. Tapi jangan sampai gak datang ke gereja. Carilah Tuhan. Banyak alasannya. Loyal itu
Ada yang terjemahkan patuh dan setia pada perusahaan atau atasan. Patuh pada peraturan tanpa syarat, yang selalu memberi yang terbaik. Loyalitas itu bekerja dengan excellent, beribadah dengan excellent, melayani dengan excellent. Excellent itu bukan hanya baik, tapi excellent itu di atas baik, di atas terbaik. Excellent itu lebih dari apa yang diharapkan. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu traktir saya makan ke restoran, gak tahu nanti ada yang traktir saya gak makan di restoran. Ketika Bapak Ibu traktir saya makan di restoran, bukan hanya traktir saya. Tapi ketika kita duduk di meja, yang namanya excellent itu bukan hanya mengharapkan pegawai restoran itu melayani kita sama-sama. Tetapi kita yang traktir orang lain, kita ambilkan nasi buat orang itu. Kita ambilkan lauk buat orang itu. Kita ambilkan sayur buat orang itu. Itu namanya excellent. Kalau Bapak Ibu menjadi jemaat, menjadi pelayan Tuhan yang excellent, ya tentu kita datang ibadah sebelum jam 6. Baik pun kita nggak melayani, kita datang sebelum jam 6. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang excellent. Jangan saudara yang terima tamu, Anda malah diterima oleh tamu yang lain. Jangan malah Anda disambut oleh penyambut. Seharusnya Anda berdiri depan pintu sebelum yang lain datang. Aku suka minta maaf kepada Pak Aye. Tinggal di Tanjung Duren. Saya suka bilang begini, Pak minta maaf saya kalah 1 set dengan Bapak. Karena apa? 5:30 sebelum 5:30 beliau sama istrinya sudah berdiri depan pintu. Padahal bukan penerima tamu. Saya bilang saya pendeta minta maaf. Saya kalah dengan Bapak sama Ibu. Bapak sudah sambut saya. Orang yang excellent saudara, dia akan membuat yang terbaik bahkan lebih daripada itu. Waktu teman-teman ikut Dulos Camp, memang mereka melayani saudara, orang-orang yang makan. Tetapi mereka pengen excellent, yang akhirnya pengurus atau karyawan yang ada di tempat di mana kita pakai tempat itu, disuruh pergi keluar, beli tahu lah, tempe goreng lah. Untuk apa saudara? Orang yang ikut Dulos Camp itu bukan hanya mendapatkan makanan, menu makanan dari tempat di mana kita pakai tempat. Tetapi dikasih makanan tambahan oleh orang-orang yang melayani. Bukan hanya mereka melayani, bukan hanya mereka menyediakan makan, bukan hanya mereka mengambil sayur, mengambil nasi, mengambil lauk, memberikan minum, tetapi ada makanan tambahan. Mungkin kira-kira seperti itu excellent Pak Saudara. Jadi lebih daripada yang diharapkan. Jangan seperti ada banyak karyawan di perusahaan saudara. Ada yang bersikap 4 ngo tambah 1 ngi. Apa itu ngo? Ngo itu kalau datang ke kerjaan, memang kalau kerjaan itu jam 8, dia datang sebelum jam 8. Itu pun karena tuntutan apa? Tuntutan kalau datang kerjaan karena ada sidik jari atau 5 jari. Karena nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Ternyata ketika mereka dalam kerjaan, terjadilah yang namanya 4 ngo, 1 ngi. Apa itu 4 ngo? Jadi kalau dia datang, ngopi. Nah, dalam keadaan ngopi terus dia ngoran. Nggak langsung kerja, ngopi, ngoran. Setelah ngoran dia ngobrol. Setelah dia ngobrol, ngorok saudara-saudara. Apa itu ngi? Tambah 1 ngi, ngisap. Tatap wajah kiri kanannya, ada 4 ngo tambah 1 ngi nggak di sini?
Tatap aja. Kalau kita menjadi orang Kristen yang bergaya hidup kepada Kristus, kita ada menempel ke pokok anggur, maka kita tidak berperilaku seperti yang saya katakan tadi. Kita pasti hidup excellent. Kita bekerja dengan excellent. Sebagai doulos, kita bekerja dengan excellent. Loyalitas kita kepada pekerjaan. Yang terakhir, seperti apa hidup orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus? Yang keempat, orang itu memiliki integritas. Bapak Ibu, ada yang tahu tentang gambar di PowerPoint ini? Saya tahu setiap kita 2 tambah 2 berapa? Tetapi saudara, dunia mau 2 tambah 2 itu 5. Makanya orang itu diikat tangannya terus diancam pakai senjata. Orang yang diancam ini berkata, enggak Pak, 2 tambah 2 4. Bosnya bilang, enggak, saya maunya 5. Orang yang memiliki integritas, apapun kata orang, dia akan hidup di dalam kebenaran. Integritas itu memiliki mutu. Integritas itu memiliki sifat, jati diri, keunggulan keunggulan moral. Integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Jadi orang yang memiliki integritas gak ada yang namanya kompromi. Dia akan berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena firman Allah berkata, supaya saudara dan saya berbicara ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Integritas adalah perkataannya dan perbuatannya sama. Apa yang dia katakan dan itu juga yang dilakukan. Kalau dia ngomong A sekarang, besok juga A. Bukan hari ini A, terus besok B. Dan bukan yang dimaksud hari ini A, pokoknya A. Bukan. Bukan yang dimaksud arogan, bukan. Pokoknya aku bilang A, gak boleh B. Yang saya maksud kalau hari ini A, besok adalah A. Yang artinya apa yang diperkatakannya bisa kita pegang, omongannya bisa dipegang. Contoh, kita mau pergi besuk, jam besuknya jam 10. Kita janjian jam 10 ya, kita sudah ketemu dan kita sudah berangkat. Dia datang jam 12. Ada teman-teman saya, saudara, kalau kita mau pergi kemana, janjian jam 10 pagi, dia datang jam 3 sore. Dan saya suka bernyanyi begini. Terlambat sudah kau datang padaku. Telat. Orang yang memiliki integritas, dia memiliki mutu yang baik. Dia tidak mencela-mencela. Integritas itu nyata dan terjangkau dan mencakup sifat seperti bertanggung jawab, jujur, menepati kata-kata, setia, berbicara. Integritas tidak pernah lepas dari kepribadian dan karakter seseorang. Yaitu sifat-sifat seperti dapat dipercaya, memiliki komitmen, memiliki tanggung jawab, kejujuran, kebenaran dan kesetiaan. Ya, boleh tutup Alkitab saudara. Di Tiongkok itu Bapak Saudara, Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan itu zaman kuno itu Bapak Saudara suka berantem. Dan orang-orang di Tiongkok Utara itu manusia-manusia barbar. Pokoknya apa saja dihajar, dibunuh, dirampas.
Jadi Tiongkok Selatan itu selalu tertekan oleh orang-orang Tiongkok Utara yang manusia barbar di sana. Dan apa usaha Tiongkok Selatan supaya mereka terbebas dari tingkah laku Tiongkok Utara yang manusia barbar itu? Akhirnya dibangunlah tembok raksasa. Dia bangun tembok begitu tinggi sehingga siapapun tidak dapat memanjatnya, melewatinya dan masuk ke Tiongkok Selatan. Begitu tebal, begitu lebar dan begitu kuat. Seseorang pun tidak bisa mendobraknya sehingga bisa masuk ke Tiongkok Selatan. Dan dikatakan 1 tahun pertama tembok itu dibangun, sudah 3 kali Tiongkok Selatan itu diserbu oleh orang-orang Tiongkok Utara. Tapi ternyata nggak bisa, saudara. Mereka berusaha memanjat nggak bisa, mereka berusaha untuk membobok tembok itu nggak bisa. Karena kuat dan tebal. Tapi ternyata saudaraku kasih Tuhan, suatu saat orang barbar yang di Tiongkok Utara itu bisa masuk ke Tiongkok Selatan. Dan mereka menjarah, mereka membunuh. Kenapa bisa lewat? Bukan karena mereka lewat tembok itu, bukan. Mereka manjat atau mereka mampu membobok tembok itu, bukan. Tapi ternyata dalam kisah itu dikatakan, orang-orang barbar Tiongkok Utara itu menyogok security di perbatasan. Sehingga, saudara kekasih Tuhan, orang-orang itu bisa masuk ke Tiongkok Selatan. Saudara kekasih Tuhan, orang Tiongkok Selatan bisa membangun tembok yang megah, gagah, kuat. Tetapi orang Tiongkok Selatan tidak bisa membangun integritas masyarakatnya. Sehingga ketika disogok, maka habislah Tiongkok Selatan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika seseorang tidak memiliki integritas yang baik, maka ada korban. Ada orang yang mengalami yang tidak seharusnya dialaminya oleh perbuatan seseorang yang tidak memiliki integritas. Kesaksian yang kedua, ada seorang wanita muda, dia kuliah di Perancis. Nah ketika dia kuliah di Perancis, dia sambil kerja, Bapak Saudara. Nah dikatakan di Perancis itu kalau kita naik angkot, kalau kita naik tram, kalau kita naik kereta api, kalau kita naik bis, di sana itu tidak ada kondektur. Di sana itu tidak ada yang periksa karsis, nggak ada, security nggak ada. Dan dikatakan di Perancis itu, ya saya belum pernah ke sana, siapa tahu nanti ada yang ngajak saya ke Perancis. Waktu dia mau masuk kendaraan umum, dia melihat ada banyak kelemahan-kelemahan ketika mereka mau naik angkot, naik kereta, naik angkutan umum. Ya udah. Akhirnya saudara, karena pengawasannya nggak ada, karena semuanya self service, melayani diri sendiri, dan semua orang, masyarakat yang ada di situ, negara atau perusahaan percaya dengan perilaku masyarakat yang ada di situ yang memiliki integritas yang baik. Tetapi si wanita ini, saudaraku kasih Tuhan, dia melakukan kesalahan. Gak ada yang periksa, gak ada yang tahu. Seringkali Bapak Saudara, dia tidak bayar ongkos. Karena dia tahu kelemahan daripada angkutan umum di Perancis ini. Dan akhirnya Bapak Saudara kasih Tuhan, dalam kisah itu dikatakan, si wanita itu lulus dari sebuah universitas ternama di Perancis. Bukan hanya lulus dari universitas ternama, tetapi dia pun seorang mahasiswa cum laude. Dan orang-orang berpikir bahwa dia ini menjadi seorang karyawan yang memiliki gaji dan yang dihargai dalam perusahaan. Memiliki kedudukan yang tinggi. Akhirnya dia melamar dalam sebuah perusahaan yang ternama dan terbaik di Paris. Apa yang terjadi Bapak Saudara kekasih Tuhan? Ketika dia melamar pekerjaan, maka dia ditolak. Dia bilang begini,
Apa ya? Saya kan cum laude, nilai saya bagus. Saya kuliah di universitas ternama, kenapa saya ditolak? Akhirnya dia pikir mungkin banyak orang. Akhirnya dia melamar lagi. Ditolak juga. Ketiga kali dia melamar, ditolak juga. Keempat kali dia ditolak juga. Akhirnya dia kesal. Dia datang ke perusahaan itu. Dia temui saudara HRD di tempat itu. Ditanya, Pak, kenapa saya ditolak? Saya kan mahasiswa terbaik dalam universitas ini. Saya pun memiliki nilai terbaik, cum laude. Seharusnya saya dapat diterima, bukan hanya diterima. Punya kedudukan, punya gaji yang besar di perusahaan ini. Tapi apa yang HRD-nya bilang? Kami mendapatkan 3 kali kesalahan yang kau perbuat ketika engkau masih kuliah dan kau naik angkutan umum. Yang pertama, kau tertangkap karena kau nggak bayar ongkos. Dia beralasan begini, ya waktu itu saya nggak tahu sistem di tempat ini. Padahal alasan saudara. Yang kedua, kau juga tertangkap karena nggak bayar ongkos. Oh waktu itu aku nggak punya uang kecil. Makanya saya nggak bayar ongkos. Yang ketiga, kenapa kau tertangkap lagi? Dia mau bikin alasan, HRD-nya bilang, nggak ada alasan. Sudah 3 kali kau tertangkap karena kau nggak bayar ongkos dengan banyak alasan. Perusahaan di tempat kami bukan perusahaan yang ada orang yang mengawasi Anda ketika Anda bekerja. Anda dipercayakan untuk mengembangkan perusahaan, untuk memegang bagian yang perusahaan berikan kepada Anda. Dan perusahaan tidak memberikan orang yang mengawasi Anda. Dan kalau di sini bekerja, adalah bekerja dengan kepercayaan. Jadi kalau 3 kali Anda sudah melakukan kesalahan di negara ini, maka Anda tidak layak diterima jadi karyawan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, siapapun di sekitar kita bisa kita labui. Suami boleh kita labui, istri boleh kita labui. Bos kita dalam perusahaan boleh kita labui. Teman kita boleh kita labui. Anda bisa melabui pendeta. Anda bisa ngelabuin siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, Tuhan tidak bisa dikelabui. Sesuai dengan perbuatan Anda, firman Allah berkata, kita akan dituntut. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.